Namanya Gunung Banyepeteng. Tak banyak yang tahu, karena gunung ini sudah ditutup sejak puluhan tahun lalu akibat serangkaian kecelakaan misterius yang menewaskan banyak pendaki. Tapi seperti biasa, larangan justru jadi pemicu rasa penasaran. Raka, Ayu, Dito, dan Sari, 4 sahabat yang tergila-gila dengan tantangan ekstrem, memutuskan untuk mendaki gunung itu secara ilegal. Mereka tidak menggubris peringatan warga desa yang menyebut gunung itu berpenghuni. Jangan pernah menoleh ke belakang saat mendengar suara memanggil dari hutan, kata seorang kakek tua di warung kopi terakhir sebelum jalur pendakian. Mereka tertawa. Anggapannya, itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti. Pendakian awal terasa biasa. Hutan lebat dan udara dingin, seperti gunung pada umumnya. Namun, mulai dari pos ketiga, suasana berubah. Kabut tebal turun, padahal matahari belum tenggelam. Angin mendesir membawa suara-suara aneh seperti bisikan. Malam pertama mereka bermalam di sebuah tanah datar. Saat semua tertidur, Sari terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Suaranya sangat mirip dengan suara ibunya. Ia membuka tenda. Kabut tebal menutupi pandangannya. Di kejauhan, tampak bayangan wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Ia berjalan menghampiri, tapi tiba-tiba suara Ayu memanggilnya dari dalam tenda. Saat menoleh, sosok itu sudah ada di belakangnya. Wajahnya rusak, matanya hitam pekat, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Sari menjerit, yang lain keluar tergesa. Tapi sosok itu telah lenyap. Mereka mengira Sari hanya mengigau. Besoknya, Sari menghilang. Mereka mencari seharian. Hanya ditemukan bekas jejak kaki telanjang mengarah ke jurang, lalu menghilang. Mereka panik, tapi tidak bisa turun karena kabut menghalangi pandangan. Malam kedua, giliran Dito. Ia duduk sendiri, diam di depan api unggun. Ketika Raka mendekat dan menepuk bahunya, Dito menoleh. Dengan wajah penuh luka, matanya menghitam seperti terbakar. Lalu tubuhnya tumbang, kerasukan. Ayu histeris. Mereka memutuskan untuk turun malam itu juga. Tapi jalur berubah. Peta tak lagi sesuai. Mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Setiap jalan yang diambil selalu berujung pada pohon besar yang sama dengan tanda merah. Seperti darah menetes di batangnya. Ayu tak tahan. Ia berlari ke arah lain. Tapi hanya terdengar teriakannya dari balik hutan, lalu senyap. Kini tinggal Raka sendiri. Ia berjalan tanpa arah, diteror suara langkah di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus mengikuti. Hingga akhirnya ia sadar ia tak pernah benar-benar sendiri. Sosok-sosok mengerikan mengintainya dari balik pohon. Bayangan menggantung di atas dahan. Suara tangis dan tawa anak kecil bercampur jadi satu. Sebelum hilang kesadaran, Raka melihat satu ukiran aneh di batu. Siapa yang datang tanpa izin tak akan kembali. Seminggu kemudian, warga desa menemukan ransel dengan nama Raka di pinggir jalan desa. Isinya buku catatan yang halaman terakhirnya ditulis dengan darah.